kita menginginkan bahwa negeri ini dipimpin oleh mereka-mereka yang memiliki derajat kepemimpinan yang jelas. Sehingga tidak seperti sekarang ini, Pak. Saya kasihan sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, gitu aja hidup teh. Ya kan? Susah cari duit. Betul, Pak? Ya, susah nyekolahin anak ke sekolah yang agak bagus karena mahal pendidikan. Terus kemudian barang-barang sembako pada naik. Padahal negeri tetangga kita, Pak, ketika diurus dengan cara yang baik, dengan sistem yang baik, itu menjadi negara terkaya di dunia. Saya mau tanya, siapa yang tidak kenal Brunei Darussalam? Brunei Darussalam adanya di mana, Pak? Di atas Kalimantan Utara. Tanahnya tanah satu, kira-kira tanahnya sama nggak dengan tanah Kalimantan yang lain? Sama, Pak. Saya sudah berkali-kali datang ke sana. Emas ada di situ, ya. Kemudian memangnya di sekitaran Brunei tidak ada emas. Minyak ada di situ. Memangnya di sekitaran Brunei itu tidak ada minyak. Semua ada pada dalam perut bumi kita ini. Tetapi yang menikmati itu bukan penduduk, bukan orang yang mendiami pulau itu, Pak. Yang menikmatinya adalah orang lain. Yang menikmatinya adalah mereka yang tidak pernah berkeringat untuk memerdekakan bangsa ini. Masa nggak sadar sih? Itu maksud saya, Pak. Makanya kita harus merebut itu, Pak. Tapi dengan cara-cara yang elegan. Saya selalu mengatakan di kaderisasi anak-anak mahasiswa, Anda memiliki tugas yang sangat berat, saya katakan. Kenapa? Kembalikan sejarah kegemilangan perjuangan kaum muslimin Indonesia. Sadari bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang tidak memiliki jasa apapun bagi negeri ini. Betul kan, Pak? Yang kita kemudian diperas, Pak, dengan pajak. Ya. Dan jika misalnya kita telat bayar, apa akibatnya, Pak? Didenda. Bapak Ibu misalnya, sekarang Bapak Ibu pakai listrik bulanan. Kalau sebulan nggak bayar bagaimana, Bu? Diputus. Kepikir nggak Bapak Ibu, sekarang ini perusahaan listrik negara menjadi salah satu BUMN yang memiliki hutang terbesar. Kan logika kita bermain, Pak. Perasaan kita belum pernah nunggak, gitu kan? Orang-orang kita jujur kan, Pak, membayar karena dengan kekhawatiran jika 1 bulan misalnya telat, maka listrik kita akan diputus. Terus dikemanain itu duit-duit dari kita untuk bayar listrik? Kenapa jadi rugi? Ternyata ada banyak buaya di situ, Pak. Buayanya buaya banyak sekali di situ. Termasuk buaya darat. Dan ada banyak tikus-tikus di situ. Termasuk tikus-tikus yang buncit dan berdasi. Mereka yang kemudian menikmati dan kemudian berkolaborasi dengan kekuasaan, maka sahlah bangsa ini masih dijajah. Saya mungkin tegas dalam hal ini, Pak, karena saya memiliki visi bahwa Indonesia ke depan yang nanti akan dinikmati oleh anak cucu saya. Kalau tidak anak cucu, mungkin turunan ke-7 saya nggak tahu istilah bahasa Jawanya. Kalau di Sunda ada anak, incu, buyut, bau, jangaware, udeg-udeg, kakak siwur. Sama. Oke. Mungkin tidak dinikmati oleh cucu saya, tapi akan dinikmati oleh udeg-udeg saya. Tapi kita kemudian meletakkan nilai-nilai perjuangan hari ini. Sadarkan anak-anak kita, nih anak-anakku, kalian cukup dengan belajar yang baik dan menyadari bahwa negeri ini adalah negeri tanah tumpah darah milik kalian yang harus kalian perjuangkan. Negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Karena
yang menikmati kemakmuran negeri ini ternyata bukan kita, tapi orang lain. Yang ketiga, Pak, saya ingin hubungkan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, di surah ke-49 ayat ke-15, surah Al-Hujurat. Ini terkait dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Ini juga patut untuk kita perhatikan dengan seksama, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasul. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, innama itu disebut dengan harful hasr, artinya menunjukkan kekhususan. Makanya diartikannya itu innama itu dengan artinya hanyalah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, allazina amanu billahi wa rasuli, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, lalu mereka tidak ragu-ragu dengan keimanan itu. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang hal ini. Ma makna summa lam yartabu itu? Maknanya adalah hum sabatu bil iman wala tazalzalu bisyakki. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan keimanannya dan tidak terguncang dengan keraguan sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan keraguan? Saya kutip Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir. Yang dimaksud dengan keraguan itu adalah upaya-upaya dari orang-orang musyrikin dan munafikin untuk menggoncangkan keyakinan kaum muslimin bahwa Islamlah agama yang paling benar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu Bapak Ibu, upaya untuk menggelincirkan akidah umat Islam itu dibiayai dengan pembiayaan yang unlimited, tak terbatas. Ini persoalan serius, Pak. Apa yang kemudian mereka hari ini kampanyekan? Yang dikampanyekan oleh mereka adalah, please deh umat Islam, jangan sok tahu bahwa hanya Islam agama yang paling benar. Dalam pemahaman hari ini, semua agama itu benar. Kata siapa itu? Halo? Kata orang-orang musyrikin, kafirin dan munafikin, semua agama itu adalah benar. Saya mau tanya, benar enggak pendapat itu? Yang keras, Bu. Saya sedang meneliti ini, Pak. Saya sedang mengambil program doktoral untuk ini, studi agama-agama. Saya ingin masuk ke dalamnya dan ternyata benar, Pak. Program liberalisasi pemikiran Islam. Jadi ketika saya masuk, saya dihadapkan kepada pilihan, saudara, tolong buang itu keyakinan indoktrinasi yang saudara miliki. Saya bilang, buang apanya? Bahwa Islamlah agama yang paling benar. So, ya sudah, kita masuk dalam wilayah akademik. Wilayah akademiknya bagaimana saya katakan? Wilayah akademiknya tidak ada kebenaran yang mutlak, yang adalah kebenaran relatif. Ini maksudnya mungkin harus dijelaskan, Pak. Jadi, Pak, kenapa hari ini umat Islam, kondisi agak kering, saking semangatnya nih pidato di Batam. Hari ini Bapak Ibu, anak-anak muda milenial, Gen Z, mereka banyak yang sudah tidak aware lagi dengan urusan-urusan agama. Kalau boleh saya berikan ilustrasi di kota-kota besar, model di Bandung. Bandung salah satu kota besar di Indonesia. Di kota saya, di kota kelahiran istri saya. Apa itu yang terjadi? Fenomenanya hari ini, mereka sudah tidak lagi percaya dengan agama. Banyak yang sudah ateis walaupun mereka dalam KTP-nya Islam. Kenapa? Bahasanya sederhana.
saya beragama Islam ternyata saya susah kerja. Tuh, jaka sembuh naik ojek, nggak nyambung deh. Apa hubungannya antara berislam dengan pekerjaan? Ternyata sholat itu tidak membuat kemiskinan bisa diberantas katanya. Saya cenderung berpikir ini ada sesuatu yang salah, Pak. Akhirnya hari ini anak-anak Gen Z itu terseret arus pemahaman liberal dengan tadi jargonnya tidak ada kebenaran mutlak karena semua agama itu adalah benar. So pilih, kamu mau menjadi Muslim, kamu mau menjadi Kristen, kamu mau menjadi Hindu, mau Buddha, atau bahkan kamu tidak beragama, silakan. Bayangkan ibu-ibu, nih tugas ibu-ibu sangat berat hari ini. Jika misalnya anak-anak kita seperti itu, kan semua agama benar. Bahasa mereka nih, ngapain gua repot-repot harus beribadah 5 kali sehari semalam? Repot banget, lagi enak-enaknya tidur harus bangun atau dibanjur sama emaknya supaya bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh. Kan agama Kristen juga benar, mending saya beribadah seminggu sekali, Pak. Itu sudah ada kesimpulan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terus kira-kira kalau kita biarkan, kita berdosa nggak, Bu? Membiarkan pemahaman akidah anak-anak kita. Maka saya katakan di dalam ayat tadi, para penafsir sepakat semuanya bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah mereka mengakui keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu dengan kebenaran al-Islam. Dan itulah satu-satunya kebenaran mutlak. Jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa kemudian dilecehkan oleh orang yang mengatakan bahwa ente kaum radikal. Hari ini, Pak, saya kasih tahu parameter radikal versi mereka kepada kita. Ada 4. Yang pertama nih, ini orang-orang sekuler ya, orang-orang yang memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Anda adalah radikal, ibu-ibu, jika Anda memiliki keyakinan hanya agama Anda lah yang paling benar. Itu pasal 1, Pak. Jika saudara, jika bapak-bapak dan ibu-ibu meyakini bahwa hanya Islam lah yang paling benar, maka sah ibu-ibu, bapak-bapak dikatakan sebagai radikal. Soalnya di Bandung saya dikenal sebagai ustadz radikal. Ya, jadi kadang kalau saya ceramah subuh tuh, Pak, si ketua DKM-nya sudah ditelepon sama Kapolsek, hati-hati dengan Ustadz Abi gitu. Saya sebutnya Ustadz Abi juga, Ustadz Abi Adam. Kenapa? Radikal. Saya bilang, tenang nawan, gak apa-apa. Yang kedua, parameter mereka dengan seenak jidatnya mereka menggunakan parameter itu. Anda adalah radikal ketika Anda memiliki keyakinan bahwa hanya agama Anda lah dan pengikut agama Anda lah yang kelak akan masuk surga, yang lain tidak. Kira-kira Bapak Ibu yakin gak bahwa hanya kaum muslimin, kaum mukminin lah yang akan mewarisi surga? Halo? Surah Ali Imran ayat ke berapa itu? Ayat ke-98. Jika salah mohon maaf ayatnya. Tapi ayatnya begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi, siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain dari Islam sebagai agama, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka lan itu maknanya never dalam bahasa Inggris, tidak akan, kata Allah. Fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Apa yang diterima? Amal-amal mereka. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang sangat rugi. Itu dalil yang qat'i dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, termasuk para mufassir.
bahwa di luar Islam, mohon maaf Bapak Ibu, kita harus mengatakan dengan sejelas-jelasnya, mohon maaf, dalam keyakinan kami, di luar Islam, di luar kaum muslimin, antum semua neraka. Kalau harus mengatakan begitu. Tapi kita tidak usah mengatakan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah memasukkan identitas keislaman kita yang sebenarnya tadi. Inilah yang disebut dengan sebersih-bersihnya tauhid dalam program Tandim. Dalam program Tandim, daya upaya dan perlawanan, kita memiliki tiga senjata. Yang pertama adalah sebersih-bersihnya tauhid. Yang kedua adalah setinggi-tingginya ilmu, dan yang ketiganya adalah siasah. Saya tidak menggunakan kalimat sepandai-pandainya siasah, karena memang tidak ada di dalam konten program Tandim. Arah daya upaya dan perlawanan syariat Islam. Yang dimaksud dengan sebersih-bersihnya tauhid itu, yaitu tadi, bahwa tidak ada agama yang paling benar dalam bahasa kita, dalam keyakinan kita, kecuali Islam. Dan mohon maaf, hanya kaum musliminlah yang mewarisi jannahnya Allah. Surah Luqman ayat ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh, lahum jannatun na'im, mereka kelak akan mewarisi jannah yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, ini adalah janji Allah yang pasti benar. Jadi jangan pernah ragu untuk mendidik anak-anak kita. Nih nak, al-Islam inilah jalan kemuliaan dan jalan keselamatan. Kalian beriman, kalian menjaga keimanan dengan amal soleh, maka kita nanti akan bersama-sama mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkah dengan itu Bapak Ibu? Yakinkan diri, karena inilah tauhid yang bersih. Tetapi hari ini mereka yang memiliki pendapat bahwa, atau keyakinan bahwa hanya kaum musliminlah yang akan mewarisi surga, tidak yang lain, itu disebut radikal. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Pak, ini kata mereka, Pak, saya hanya menyampaikan saja. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita tinggal di lingkungan kaum muslimin. Satu kampung ini namanya kampung apa? Proyo apa? Tahu lah pokoknya nama, ya. Bingung nyebutinnya. Di kampung kita, di dusun kita misalnya, mayoriti kaum muslimin, ya kan? Atau 99,99% orang Islam. Hanya 1-2 orang yang non muslim. Tiba-tiba mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, mengundang orang-orang datang ke rumah dia, padahal hanya 1 orang saja dari ratusan rumah. Mereka kemudian membuat kegiatan, lama-lama jadi membesar, dan kemudian mereka akan mendirikan rumah ibadah di tempat kita tinggal, padahal notabene dia hanya 1 keluarga saja. Lalu ibu-ibu dan bapak-bapak menolak membuat petisi. Petisi, bukan petisi, apalagi petis, ya. Membuat petisi pernyataan menolak dibangunnya rumah ibadah yang lain. Anggaplah gereja misalnya. Dengan alasan dia cuma seorang dong, kita 1000 orang gitu kan tinggal di situ. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menolak pendirian rumah ibadah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak disebut radikal. Padahal sudah jelas ada aturan main SKB 3 Menteri, Pak Bu. Seringkali kita dituduh sebagai orang yang anti toleransi, intoleran.
Sementara mereka lupa bahwa bukan mendirikan rumah ibadah yang ditolak, Pak. Kita malah masjid yang kita dirikan malah dibakar oleh orang lain. Dan ini tidak pernah kemudian diungkap ke publik, Pak. Pernah mendengar di Papua sana kaum muslimin sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, masjidnya dibakar. Dan tidak ada yang membela. Yang orang-orang yang sering terlibat dalam pembelaan hak asasi manusia, mereka mingkem kalau korbannya adalah umat Islam. Dan itu fakta. Tapi kalau korbannya kaum minoritas, mereka angkat sampai ke badan dunia, Pak. Saya sebutkan faktanya. Di Bogor itu ada namanya Gereja Yasmin. Di zaman wali kotanya Pak Diani namanya. Diani itu laki-laki, Pak, bukan perempuan. Wali kotanya. Pak Diani, Pak Wali Kota itu kemudian menolak didirikannya Gereja Yasmin karena tidak sesuai dengan aturan main, Pak, tidak sesuai dengan nomenklatur. Ditolak, Pak. Apa yang terjadi? Mereka bawa kasus itu sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikenal bahwa bangsa Muslim Indonesia itu bangsa yang intoleran. Padahal yang salah dia. Itu caranya mereka. Oke, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu atau ibu-ibu ini radikal. Contohnya apa radikal? Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak gadis yang sudah waktunya untuk menikah, lalu kemudian ada anak muda yang datang ke rumah kita, mau melamar anak kita. Terus ibu sama ibu teh ditanya, "Nah, apa agamamu?" Dijawab sama anak muda yang datang mau melamar itu, "Oh, saya Kristen, Bu. Saya mau melamar anak ibu, tapi saya Kristen." Kira-kira ibu mau merelakan anak ibu dinikahi sama laki-laki anak muda ini? Ulangi lagi, mau nggak merelakan anak ibu dinikahi oleh orang non-muslim? Ibu radikal. Itu seenak jidat mereka. Ibu radikal jika ibu tidak mengizinkan anak ibu yang muslimah dinikahi oleh non-muslim. Karena dalam pemahaman mereka semuanya sama. Wudu, wajibul wudu diberikan dan dinikahi termasuk oleh yang non-muslim. Jadi demikian dahsyat luar biasa kerusakan akidah bakal demikian. Oleh karena itu ini tugas kita nih Pak Ketua Cabang, mendidik ini dalam kajian-kajian di Masjid Cokro Aminoto. Salah satu kajian yang paling utama adalah mengenai konsep bersih-bersihnya tauhid tadi. Saya dengar tadi kajian dari Ustaz Muhammadiyah ya tadi ya, yang ngaji tadi subuh. Wah, subhanallah, luar biasa nih. Ya, kegiatan kita diisi untuk meneguhkan tauhid kita yang sebenarnya. Ala kulli hal, sudah lebih waktunya ya, 5 menit. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ini terlalu berapi-api saya jadi seperti begini caranya. Tapi sesekali saya lembut juga, Pak. Don't worry, nanti kalau ngaji, karena ini ruangannya terbuka, jadi saya harus agak berteriak-teriak juga. Tapi insya Allah nggak apa-apa kan Bu ya? Orang nopo-nopo ya. Saya dari dulu bergaul dengan orang Jawa, nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Kagak ngertos, Pak. Ya. Ngertos apa bahasa Sunda ya? Nah, demikian dan terima kasih Saudara Ketua Dewan Cabang, Saudara Pimpinan Cabang, Ketua Lembaga Pendidikan Syarikat Islam Cokro Aminoto. Alhamdulillah saya berbahagia dengan senior saya, guru saya Pak, saya menyebutnya Kang ya. Jadi walaupun sudah 76 tahun, ini sebutan di DPP termasuk Presiden Laksana Media manggilnya Akang ya. Kalau saya dipanggilnya Abi karena murid-murid saya, jamaah saya semuanya manggilnya Abi, ya sudahlah. Nah, demikian barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika bahasa saya agak kurang enak didengar, tapi demi Allah saya menyampaikan ini semata-mata ingin menegaskan tentang kemandirian kita sebagai kaum mubayyi, orang yang sudah berbaiat sumpah setia untuk berislam yang sebenarnya.
di dalam bingkai harokah atau di dalam bingkai pergerakan kaum syarikat Islam. Insya Allah kita ada di jalan yang benar. Insya Allah kita ada di sebuah wadah yang akan memperjuangkan isul Islam wal muslimin. Insya Allah. Kita akhiri, ini ada permintaan untuk ditutup sekalian dengan doa. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lina wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashiru qalbana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibuna illa ma katabtahu lana wa radina bima qassamtahu ya arhamar rahimin. Anta maulana fi dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'uyuban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah fayassir umurana ya Allah fayassir umurana ya Allah washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan kita akhiri tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.